orang tinggi gede. Itu ya pakaiannya ala kadar pendaki, dia pakai carrier. Cuman bodohnya gede banget, bukan wajarnya manusia. Pas buat gue ngeliat ke kanan, itu sosok yang gue lihat di pos 3 itu orang gede, ada lagi dulu. Aduh, cuma posisinya dia lagi duduk. Gede banget bener sama yang gue lihat di pos 3. Ini sosok tuh siapa gitu kan? Apa cuma dia nunjukin bahwasanya nih gue ada di sini nih gitu ya kan? Gue nggak tahu juga teh di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama gua Sherly di Diary Neng Sherly. Kumaha adalah memang sadayana. Semoga kalian selalu sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini gua kedatangan nih narasumber sekaligus YouTuber yang akan bercerita di gunung. Nah, gua gunung apa nggak tahu dah. Nanti aja gua tanyain ya. Nah, dia itu mengalami beberapa kejadian-kejadian horor yang benar-benar menegangkan. Langsung aja nih kita kenalan nih sama abang sebelah gue ini. Assalamualaikum abang. Waalaikumsalam. Kumaha damang? Damang. Bang, dari mana nih? Aduh, jauh-jauh ke sini ya? Depok teh. Oh, dari Depok. Dari Depok ke sini malam-malam ya hujan-hujan. Aduh, makasih banget nih udah mau datang di Diary Neng Sherly dan udah mau bercerita juga gitu. Dan abang juga seorang konten kreator ya, Betul. YouTuber. Apa tuh YouTube-nya tuh? Namanya Sandiakala Official. Sandiakala Official. Betul. Itu bercerita apa aja tuh bang di situ? Bahasnya ya tentang pendakian horor sama cerita mistis di kehidupan urban legend. Oh, jadi Ya. di mix juga ya? Iya benar. Oke, jadi teman-teman nih yang udah nonton di Diary Neng Sherly langsung aja mampir ke channelnya Sandiakala Official. Sandiakala Official. Dan itu bener-bener banyak banget cerita-cerita yang bener-bener menegangkan bagi gue ya. Mungkin bagi kalian juga gitu. Oke bang, kali ini abang mau cerita di gunung apa nih? Gunung Merbabu. Gunung Merbabu di tahun 2018. ada kejadian apa sih di situ? Itu gua sempet ngalamin pas banget gua nginjek di pos 3 Gunung Merbabu. Pos 3 Gunung Merbabu itu kan jarak dari pos 3 ke pos 4 Sabana 1 Gunung Merbabu itu sekitar 2 jam. Pas banget gua baru nginjek itu pos 3, tiba-tiba kabut turun. Wih, oke bang, ditahan dulu ya bang ya ceritanya. Gue udah kalau udah ngedenger kabut-kabut gini, udah kebayang bakal ada yang gimana-gimana nih ya kan. Oke teman-teman, bagi yang belum subscribe, tolong di subscribe, di like, dan di komen. Dan juga nyalakan loncengnya agar kalian tuh nggak ketinggalan sama konten-konten Diary Neng Sherly selanjutnya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel abang sebelah gue ini. Pasti kalian udah tahu kan channelnya. Dan gue juga pasti adalah di deskripsi, gue nanti cantumin di situ. Oke teman-teman, kita lanjut aja nih dengan ceritanya yang menegangkan ini. Oke bang, silakan bang ceritain bang. Awal gue berangkat 2018. Masih baru berarti ya? Iya. Masih hangat kalau Iya, masih hangat. Iya. Kayak gorengan hangat. Iya. Itu rencananya ya lagi kumpul-kumpul biasa aja nih sama temen-temen ya kan. Kebetulan emang udah lama nggak naik gunung, jadi ada omongan buat yuk naik gunung yuk, kemana nih? Jawa Tengah kali enak ya. Akhirnya ada salah satu temen gue bilang Merbabu kali enak nih. Fix tuh akhirnya sih yang bener-bener fix ya itu berangkat gue 5 orang teh. 5 orang. Nah dari 5 orang ini namanya gua, Dablang, Bagol, Alan, sama Joko.
kebetulan Alan ini abang sepupu gua, tinggalnya di Kalibata. Nah kalau gue berempat di Depok, jadi kita misah berangkat, ketemuan di stasiun Pasar Senen. Kebetulan waktu itu juga naik kereta ke Merbabu. Akhirnya nentuin tanggal sekian udah sepakat, gue berangkat dah. Tapi sebelum berangkat, H-1 itu gue lagi packing di rumah. Gue lagi packing, kebetulan lemari gue nggak jauh dari lemari gue punya bokap deh, ya. Nah, pas gue lagi packing itu malam, gue ngeliat sorban punya bokap, ya kan, punya babe aja deh yang enakan babe, punya babe. Sorban kayaknya ini rasa hati pengen buat bawa gitu. Kebetulan itu sorban warnanya hijau. Gue pengen buat bawa, tapi gue di situ posisinya belum berani buat bilang gitu, belum berani buat izin. Di situ gue tetap packing, ya kan. Emang kebetulan gue kalau naik gunung ya pengen aja gitu bawa sorban teh. Walaupun sorban gue sendiri, sorban siapa gitu, pasti pengen bawa aja buat gaya-gayaan gitu. Akhirnya udah selesai gue packing malam itu. Nah, yang anehnya di malam itu pas gue lagi tidur, itu gue mimpi. Di dalam mimpi gue ngeliat ada sosok orang tinggi gede. Itu ya pakaiannya ala kadar pendaki, dia pakai carrier. Cuman bodohnya gede banget, bukan wajarnya manusia gitu. Walaupun orang barat kita tahu tinggi ya kan, ini mah udah ngelebihin tingginya, gede banget tuh orang. Gue ngeliat di mimpi. Itu gue nggak terlalu mikir negatif lah ya, positif aja. Apaan yang gue lihat semalam ya. Akhirnya pagi gue mau berangkat, gue izin sama babe, mau berangkat nih, ntar siang jam 12 jalan. Itu sorban bawa ya, bilang itu yang hijau. Ya udah bawa dah tuh sorban. Kebetulan sorban ya gue gantelin nih di tas kecil, ikat. Udah akhirnya izin pamit sama orang tua. Kebetulan kita udah ngumpul juga berempat. Nggak lupa juga pasti babe kalau gua kemana-mana pergi naik gunung, pasti dia nitipin sesuatu. Ya sesuatunya itu ya doa. Jangan lupa lu di sana berdoa gitu kan. Kalau bisa lu berangkat ke gunung mana? Merbabu Jawa Tengah. Ya udah. Pas lu sebelum naik di bawah tuh jangan lupa lu doa buat sohibul wilayah itu. Pokoknya itu kalau gua kemana-mana pasti itu nggak bakal ketinggalan. Jadi ya siap. Akhirnya gue pamit jam 12 gue berangkat sama teman-teman gue dari Depok. Kebetulan waktu itu naik Grab car, karena gue pikir-pikir bareng-bareng kalau ngeteng ke stasiun Pasar Senen dari Depok ongkosnya sama. Makanya kita coba naik Grab car karena ongkosnya nggak jauh beda. Akhirnya berangkat jam 12. Kebetulan nah dari salah satu rombongan gue ini yang tadi gue bilang orang Kalibata, kita ketemuan di sono sekitar jam 3 sore sampai di stasiun Pasar Senen. Itu ya udah kontek-kontekan juga di WhatsApp sama saudara itu yang si Alan itu. Sampai di sana ya banyak pendaki-pendaki yang mau naik gunung juga gitu kan. Tapi kita karena kereta itu waktu itu berangkatnya jam 5 sore kita ya kayak ngopi dulu di sana gitu kan. Pasti kalau laki mau gak ketinggalan ngopi. Iya. Mesebat. Iya, coba. Kita ngopi, nah jam 5 berangkat itu naik kereta. Dan kebetulan waktu itu turun di stasiun Selo Jebres. Iya. Singkat cerita, akhirnya kita sampai di stasiun Selo Jebres itu jam 3 itu. Sekitar jam 3 lah, jam 3 pagi ya. Sampai di stasiun Selo Jebres. Di situ kita ya nggak langsung nyari angkutan, dan kebetulan juga nggak booking kayak mobil-mobil dari base camp gitu, base camp gunung setempat itu enggak. Di situ ya abis sampai di stasiun itu gue kayak ngopi lagi, yang lempengin inilah kaki gitu kan, pegel. Ngopi lagi. Nah akhirnya tiba-tiba ada bapak-bapak nih, dia nyamperin, "Mas mau mana?" "Mau ke Merbabu Pak." Ya udah naik mobil saya aja yuk. Akhirnya kita nego-nego harga, sepakat. Nah naik mobil dia dah tuh.
Waktu itu dianterin ke base campnya Pak Parman, Gunung Merbabu. Iya. Dan gak lupa di perjalanan ya gue minta kontak si bapak itu teh, buat nanti pulang supaya dijemput lagi sama dia biar gak nyari-nyari lagi. Iya. Nah, akhirnya sekitar jam 4 lewat itu gue sampai di base campnya Pak Parman. Sampai di base camp ya nggak tidur, nggak ngapa-ngapain sih, itu cuma ya kayak asik aja ngerokok, ya ngopi lagi, ngeteh, ngobrol-ngobrol, nikmatin udara. Kan beda udara di sana sama di Depok ya. Serasa udah cukup tuh ngopi, tetap nggak bisa tidur nih. Dan kebetulan waktu itu gue berlima pas di base camp akrab sama orang Jawa Timur dari Lumajang. Iya. Dia rombongannya itu 4 orang, lakinya 3, ceweknya 1. Akhirnya udah istirahat segala macem, makan juga udah. Kita ngelakuin pendakian itu jam 8 pagi. Jam 8 pagi kita ngelakuin pendakian. Kebetulan juga itu bareng sama rombongan Jawa Timur itu teh, dari bawah ya. Kita berangkat, doa, udah ngurus simaksi segala macem, akhirnya kita berangkat. Itu jam 8 pagi. Nah, di situ kebetulan emang sorban yang gue bawa tuh sorban babe, gue iket di carrier. Di carrier tuh gue iket ya di belakang gitu, iya. Gue jalan, bismillah tuh, jalan sampai pos 1, pos 2 itu sekitar jam 10 pagi. Ya alhamdulillah lancar aja. Cuaca juga dari bawah gua naik cerah itu. Cuaca. Mendukung lah ya. Iya, mendukung. Di situ ya kita kayak ngobrol-ngobrol aja biasa, santai, ketemu pendaki turun kayak ala kadarnya ketemu pendaki gitu, sapa. Sampai pos 2 itu kita kebetulan ngopi dulu di situ teh, santai, ngopi. Nah, pas gue jalan ke pos 3, gue nggak tahu tuh rombongan dari Jawa Timur itu tiba-tiba, kalau menurut gue sih dia kayaknya duluan itu, tapi nggak ada, udah nggak ada di rombongan gue, nggak kelihatan. Gue jalan sekitar jam 12, itu jam 12 siang gue sampai lah di pos 3. Pos 3-nya Gunung Merbabu. Waktu itu gue kebetulan via Selo teh, Merbabu via Selo. Nah, pas gue sampai di pos 3 ini, itu keadaannya sepi, nggak ada pendaki di situ. Sepi gimana sih, di pos 3 itu kan kayak ada pos kosong tuh, di situ ada, kalau nggak salah seingat gue ada pos kosong. Pas gue sampai di pos 3 itu kebetulan gue nggak langsung jalan ya, langsung istirahat lagi. Gue mengenai jalan santai, nggak terlalu ngejar gitu kan, soalnya jalan pagi. Sampai di pos 3 itu pas gue lagi ngopi bareng-bareng sama teman-teman gue nih, tiba-tiba jebret aja itu kabut turun. Itu posisinya jam 12 lewat pokoknya seinget gua. Itu pada siang ya? Iya, siang teh. Padahal gua dari bawah itu cuaca cerah. Tiba-tiba kabut turun, terus itu benar-benar ya lebat dah itu kabut. Jarak pandang juga sekitar 2 meter itu baru kelihatan. Lumayan ya? Makanya. Akhirnya gua lagi ngopi, gua lihat kabut, ya gimana nih? Mau jalan gak nih? Ya udah yuk, bismillah, sepakat jalan gitu. Akhirnya gue jalan, itu bener-bener rombongan gue doang teh, di pos 3 Gunung Merbabu ya. Pas gue lagi jalan, itu gue ngeliat ada jalur 3 bercabang di pos 3 itu. Lagi jalan nih, bismillah, udah yuk jalan dah ya kan. Kebetulan emang karena kabut itu kita jalan ya rapat gitu kan, nggak mau ada yang kepencar, ada yang pisah gitu kan karena kabut. Gue lagi jalan, gue ngeliat ke depan, ada jalur ketiga nih bercabang. Nah, di situ posisinya emang gua sama rombongan nih berlima belum ada yang ke gunung itu. Perdana semua. Iya, gitu, perdana ke semua gunung itu. Setelah gua lihat itu jalur 3 bercabang, gua jalan lagi. Tiba-tiba nih, tuk 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 tuk, ada burung jalak. Burung jalak lagi jalan tuh di tengah jalur, bukan di kanan kirinya. Burung jalak. Apaan tuh? Udah biarin dan temen-temen gue yang lain. Itu burung jalak nggak diem teh, jalannya ke arah tengah jalur, ya kan? Gimana nih? Jalan, udah ya ikutin aja, ikutin. Jadi gitu. Kalau gue tetap jalan tuh,
gue jalan ke tengah bareng-bareng. Gue jalan tuh sekitar jam 1 itu, karena jarak pos 3 ke Sabana 1 pos 4 Gunung Merbabu kan 2 jam ya, sekitar 2 jam lah. Itu juga treknya nggak landai, treknya itu ya 60 derajat lah. Buset. Itu dibarengin sama kabut gitu ya. Akhirnya lanjut jalan tuh, pas banget gue lagi jalan, kaki gue lagi injak ke atas tuh, set, kan kebetulan trek begini, gue lagi ngeliat ke atas, itu samar-samar kabut, burung jalak masih ada teh. Gue ngeliat itu orang tinggi, gede, dan pakaian ala kadar pendaki, dia pakai keril, cuman itu besarnya luar biasa, itu gede banget teh. Itu di situ posisinya bukan gue doang ngeliat, temen gue juga ngeliat. Karena emang itu gue pikir sosok bukan yang terlalu sakral lah ya. Ya mukanya juga di situ gue nggak ngeliat banget gitu, tapi bener gue lihat itu jelas. Tuh ala kadarnya pendaki, cuman gede banget gitu, nggak wajar manusia biasa. Di situ pas gue lagi jalan ya kan, itu temen gue sebelah gue kebetulan si Joko. Gue lagi nengok ke atas, gue ngeliat itu sosok. Si Joko ngeliatin gue teh, dia ngeliat juga nih, cuman dia nggak ngomong di situ, cuma senyum-senyum. Gue bilang apaan itu ya. Setelah gue pikir-pikir, gue lagi jalan, tetap gue lanjutin perjalanan. Itu burung jalak, gue nggak tahu tiba-tiba kemana, dan sosok itu juga hilang gitu aja. Di pikiran gue ini gue mikirin, kenapa tuh sosok bisa ada di sini ya. Dan kalau gue pikir-pikir lagi, kok ya mirip lah main gue lihat sebelum gue berangkat itu di mimpi yang tadi gue bilang tidur itu. Itu sama teh. Oh sama? Iya. Jadi mimpi lu sama kenyataan tuh bener-bener sama gitu? Sosoknya sama, ala kadar pendaki. Itu yang gue pikirin di sana tuh. Ini sama bagaimana ya? Kok gede banget bener sama yang dilihat di mimpi gue ini gitu. Di situ gue mikir positif lah. Gue nerusin perjalanan, gue jalan. Itu gue bener-bener rombongan gue doang gitu teh. Gue jalan terus di situ tetap gue tuh masih kepikiran lah, kenapa bisa sama gitu kan. Sekitar jam 2:30 itu gue sampai di Sabana 1 Gunung Merbabu pos 4. Yang anehnya lagi, gue nggak tahu itu beruntung atau gimana, pas gue sampai di Sabana 1 itu gue ngeliat tuh ada rombongan yang orang Jawa Timur di depan. Ya sekitar berapa meter, udah lumayan jauh tuh. Lah itu udah di situ dia pada ya. Kira gue jalan, tapi alhamdulillahnya lagi gue bersyukur banget itu sama teman-teman gue pada itu di Sabana 1 itu cerah banget teh. Kabut udah nggak ada di situ. Gue baru nginjek pos 4, nggak ada kabut. Bener-bener itu awan ya gimana ya. Ngeliatnya juga kita bersyukur banget gitu kan. Temen-temen gue juga ya langsung kayak foto-foto segala macem, ngeluarin alat-alat buat masak kopi lagi. Di situ gue samperin tuh rombongan yang orang Jawa Timur itu. Bang, udah sampai di sini aja. Iya mas, kita buru-buru biar bisa istirahat di sini. Lah, emang nggak kena kabut tadi di pos 3? Gue tanya gitu kayak. Mana ada kabut mas? Kata dia kayak gitu. Jadi tim lo doang tuh yang ada kabutnya gitu Nah pas lagi itu jalan? dia yang gue bingung. Tapi di situ gue cuma lihat-lihatan doang sama teman-teman gue. Gue nggak berani gue bilang gue kena kabut di bawah, karena gue takut apa emang itu gara-gara dari gue sama rombongan atau ada salah ucap atau gimana. Gue juga nggak ngerti di situ. Akhirnya gue nggak pikirin lah itu kata-kata orang Jawa Timur itu. Gue mikir ya biarin, emang itu lagi kabut, turun aja kali, lempengan rombongan gue jalan gitu. Akhirnya di situ ya gue kayak ngopi, ngobrol-ngobrol gitu bareng-bareng, terus juga foto-foto segala macem. Udah kelar semuanya nih, baru nih gue lanjutin perjalanan. Itu sekitar jam 4 sore teh, gue ngelanjutin perjalanan ke Sabana 2 ya, pos 5 Gunung Merbabu. Gue jalan itu alhamdulillah lancar di situ teh. Tapi gue masih kepikiran sama sosok yang gue lihat itu. Gue nanya sama si Joko itu, Jom, lu lihat tadi? Iya dulu, apaan ya? Kok gede banget? Kata dia gitu.
mana kerilnya juga gede banget kata si Joko. Jadi semuanya tuh besar-besar gitu, kayak badannya dia besar, terus kerilnya juga ikutan besar. Bener gitu. begitu teh, bener. Nggak cuman kerilnya aja yang besar, jadi bener-bener besar. Nggak kayak orang barat gitu kan, kita tahu orang barat gede-gede gitu kan, tapi lebih ini mah teh, gede Jadi banget. nggak wajar lah gitu. Iya. Nah yang gue pikirin itu kenapa bisa sama yang di mimpi gue gitu. Itu sampai di Sabana 2 gue alhamdulillah perjalanan lancar aja, dan sekitar jam 5:30 itu udah mau maghrib, gue sampai ini di Sabana 2. Itu gue masih bareng tuh sama rombongan yang orang Jawa Timur, dan kebetulan ya masih tetap tuh sorban di keril gue masih nyantai kan. Akhirnya gue diriin tenda gitu kan, nggak lupa buat makan istirahat. Nah di situ gue nggak lama, sekitar jam 8 lewat lah, jam 8 lewat itu gue udah tidur, karena gue belum tidur kan dari kemarin. Sampai di base camp juga nggak tidur, langsung nge-trek, gue tidur di Tepar udah tuh ya. nggak nikmatin malam teh. Ya. Tidur tuh malam itu jam 8 lewat pokoknya itu ya, udah tidur. Nah singkat cerita jam 5 pagi gue summit nih. Itu kebetulan summit juga bareng sama rombongan orang Jawa Timur, tapi si Joko sama si Bagol ini nggak ikut, dia di tenda. Gue nggak tahu kenapa, karena apa dia nggak ikut. Ya menurut gue sih dia cuma buat apa namanya, ya gue di tenda aja dah, biar ntar lu pada pulang udah langsung nyarap gitu. Gue berangkat nih jam 5 pagi, itu berangkat jam 5:30 lah. Gue berangkat, alhamdulillah masih dikasih lancar itu teh perjalanan. Itu bareng sama orang Jawa Timur, itu bareng ya kan. Gue berangkat sekitar jam 8 jam 8 lewat lah, 8:30 itu gue sampai nih di puncak Gunung Merbabu, Genteng Songo kalau nggak salah namanya. Gue sampai, nggak lupa juga di situ gue foto-foto. Nah kebetulan di situ gue ya nggak bawa keril, gue summit ya kan, cuma bawa tas gue. Nanti boleh diselipin kan fotonya? Boleh. Gue bawa. Tapi lagi bergaya ya. Gaya ya. ada yang juga ya. Itu gue bawa tas yang kecil tuh, gue summit ya kan. Gue di situ sempat foto sama orang Jawa Timurnya ya kan. Habis gue kelar foto segala macem, gue ngopi lagi di atas. Pokoknya ya emang gak ketinggalan banget buat ngopi gitu ya. Iya pasti itu. Cowok itu nggak lepas dari kopi dan rokok. Iya. Nah serasa udah cukup gitu ya nikmatin puncak Gunung Merbabu. Gue turun nih sama yang lain. Gue turun itu sampai sekitar jam 11:30 gitu. Alhamdulillah masih aman, lancar, cuaca juga dikasih cerah lah gitu ya. Gue bersyukur banget sih itu. Gue sampai di tenda itu kebetulan si Joko sama si Bagol masih masak gitu. Masih masak, gue sampai ini di tenda ya kan. Masih masak, masih. Nah pas gue sampai di tenda, si Joko manggil gue tanya, Dul, apa? Sinda, bentaran. Gimana ya Dul? Gue tadi lagi masak nih sama si Bagol. Pas gue lagi masak, itu nggak tahu kenapa nih perasaan gue kata si Joko, pengen lihat ke kanan aja dulu. Pas buat gue ngeliat ke kanan, itu sosok yang gue lihat di pos 3 itu orang gede ada lagi dulu. Aduh. Cuma posisinya dia lagi duduk. Gede banget bener sama yang gue lihat di pos 3. Begitu saya katanya, bener lu Jok. Itu begitu kan. Beneran dulu gue nggak tahu sih Bagol lihat apa kagak, ini sih masih gue ngertiin gitu kata dia gitu. Udah biarin dah, gue juga masih kepikiran siapa sih itu ya. Ya gue juga bingung gitu, ini sosok itu siapa gitu kan. Apa cuma dia nunjukin bahwasanya nih gue loh, nih gue ada di sini nih gitu ya kan. Gue nggak tahu juga teh di situ. Udah Jok biarin dah, biarin masakan udah mateng, makan dulu dah kita. Gue masih tetap kepikiran teh sama itu sosok ya kan. Ya gue mikir siapa sih ini gitu. Setelah gue kelar gue makan bareng-bareng, gue akhirnya turun deh nih ke base camp. Gue turun ke base camp itu sekitar ya jam 12 kurang lah. Jam 12 kurang itu gue turun. Kebetulan itu kita turun
Gue lupa bareng apa enggaknya sama orang Jawa Timur. Alhamdulillahnya gue di perjalanan turun itu lancar aja kan, nggak ada kabut ya kan? nggak ada teh, lancar aman. Nah gue turun itu di pikiran gue bener-bener masih kebayang teh, apaan sih ya itu sosok ya, apa masih ada di sini, bagaimana? Gue juga bingung ya kan. Gue jalan. Nah singkat cerita, setelah perjalanan gue aman nih, gue sampai nih di pos 2. Pas banget gue sampai di pos 2 itu kebetulan posisinya si Bagol sama si Dablang itu di depan teh, gue di belakang, dia di depan. Dia bilang begini, tahu ada jalur nih 2 bercabang nih. Nah itu ada burung jalak lagi teh di situ, cuma posisinya burung jalak itu nggak jalan, dia diem terus kayak matok-matok ke tanah gitu, paruhnya matok-matok ke tanah. Itu kebetulan burung jalaknya ada di sebelah kiri jalur, di jalur 2 bercabang itu. Si Bagul bilang, mana nih, kanan aja kali ya. Udah ya jalan kanan, bismillah. Jalan nih kita ke kanan. Gue jalan ke kanan, pas gue sampai bawah ya bener sih, emang itu jalur yang kiri ternyata ya emang tembusannya kayak hutan gitu, gak ada jalur cepatnya. Sedangkan yang kanan itu jalur cepat lah gitu buat turun ke base camp gitu kan. Alhamdulillah gue sampai di pos 1 itu alhamdulillah lancar aja teh. Akhirnya gue lanjut jalan menuju base camp, bener-bener cuaca bener masih cerah ya kan. Sampailah gue di base camp ini sekitar jam 4 itu teh, kalau nggak salah jam 4 sore itu ya teh. Nah kebetulan pas gue sampai di base camp itu kan karena jeda tiket kereta gue buat pulang itu besokan harinya, jadi gue nginep lagi nih di base camp Pak Parman itu. Di base camp itu pas gue sampai ya biasalah istirahat gitu kan, mandi makan lagi. Di situ gue baru nih ukilas nih sama si Joko. Gue penasaran nih, Jok, lu penasaran nggak sama itu sosok? Gue bilang, iya, apaan ya dulu? Gede banget soalnya. Gue ngeliat beneran, nah itu Keril mana gede banget lagi, kayak bukan orang orang wajar gitu. Nah, si Joko nanya tuh, lu beneran ngeliat juga dulu? Iya beneran Jok, ngapain gue ngomong ya kan? Itu beneran pas gue lihat yang kita lagi naik tuh pos 3, itu gue lihat gede banget Jok. Iya. Nah di situ si Joko nanya, Dul, lu pas summit itu sorban nggak lu bawa ya? Kagak. Ya emang pikiran gue nyantel di Keril ya kan. Nah kebetulan itu sorban emang nyatu nih sama pin. Di situ ada pin Habib Umar, pin Habaib lah ya. Ya itu sorban nyatu nih, emang sengaja gue cantelin tuh pinnya di sorban di Keril ya kan. Iya kata Joko, emang pas gue lagi ngambil logistik itu kan di Keril gue teh ya. Gue ngeliat lah, bocin sorban ke bawah apa gimana ya kan. Iya emang gue nggak bawa, gue bawa tas kecil gue yang hijau, bilang gitu kan. Ya dia kayak nyengir gitu teh. Gue nggak terlalu bahas di situ kan. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol dah tuh kan. Nah singkat cerita pagi itu kita calling supir yang kemarin Grab kita ketemu di stasiun buat jemput ya kan. Akhirnya supir itu datang, gue berangkat dah nih. Nah emang kita itu sama rombongan udah sepakat buat ziarah dulu teh. Sebelum kita ke stasiun Selo Jabres ini, kita ziarah dulu ke makamnya Habib Anis. Kita minta anterin sama itu supir ya buat ke makam Habib Anis. Akhirnya jalan itu berangkat. Sampai di makamnya Habib Anis itu ramai banget teh. Namanya makam ulama gitu kan. Bikin jarah kali di situ ya. Iya banyak yang jarah. Nah kita mikir tuh bareng-bareng, aduh gimana ya, masuk apa enggak ya, mana masih pakai Keril gitu kan, sepatu, gimana ya, ya udah dah doa di luar aja, ya niatin aja mudah-mudahan sampai doa kita gitu. Nah kebetulan supirnya itu nggak nungguin kita teh, supirnya itu langsung pergi gitu, kita jadinya dianterin sampai makam itu doang, nggak jadi jarah di situ. Gue cuman doa di luar makamnya Habib Anis. Nah selesai udah doa, akhirnya gue jalan
dari makam itu, gue jalan ke stasiun Selo Jebres lagi, ya kan. Gue jalan, nah di perjalanan gue ke stasiun Selo Jebres itu, gue ketemu sama bapak-bapak udah tua itu, bapak-bapak tuh rambutnya panjang, pakai kalung-kalung batu, gua nggak tahu, lupa dah tuh batu apaan kan, tapi dia pakai tongkat nih, pakaian hitam semua tuh, pakai belangkon tuh, tongkat di atasnya ini ada kepala binatang. Gue nggak tahu tuh, gue lupa binatang apaan itu. Waktu itu sih sempet dipoto gitu sama si Joko buat dikirim ke grup jalan-jalan gue nih, buat diomongin, serem banget dia bilang gitu. Tapi gue baca, gue lagi ngobrol tuh gue baca. Temen gue juga si Bagol, si Alan juga pada ngomong, dan udah buruan lah. Yang ngeri juga gitu, si bapak ini nanya gitu, dari mana mas? Dari Merbabu pak. Oh Merbabu ya. Nah, bapak tinggal di mana? Saya biasa keliling doang, keliling gunung-gunung. Dia bilang dia keliling gunung. Kelilingnya ada gunung ya? Iya, dia keliling gunung kayak cuman buat duduk aja katanya, duduk buat naruh tuh tongkat. Ya buset. Begitu katanya. Nah gue itu lagi di jalan ya, banyak orang ngeliatin gitu, orang-orang sekitar gitu kan. Akhirnya gue nggak lama tuh temen gue juga udah ngeri gitu kan, tapi sih gue biasa aja, gue malah resep gitu ngeladenin orang gitu kan. Unik ya? Iya, seniman lah ya gue bilang ya kan. Akhirnya udah beres tuh gue ngobrol. Nah gue berangkat deh nih buat ke stasiun Selo Jebres ya kan. Gue berangkat sampai di stasiun Selo Jebres, terus lanjut ke rumah, alhamdulillah sampai dengan selamat deh. Nah pas sampai di rumah, Babe dulu yang nanya, gimana? Lancar? Alhamdulillah lancar. Ini Be, sorban. Nah apa ya? Ini sorban. Nah ngapa emang lu? Kata dia begitu ya kan. Ada yang aneh emang, kata Babe gitu tuh. Itu gue nggak berani ngomong tuh di situ, gue nggak berani ngomong. Nah pikiran si Joko, apa emang karena itu sorban apa gimana ya dulu itu sosok dari Babe lo apa gimana gitu, gue nggak tahu Jok, coba ntar kita omongin gitu kan. Tapi gue nggak berpacu ke tuh sorban gitu kan. Pas gue ngasih tuh sorban nih, apa nih sorbannya? Ngapa emang lu ngalamin aneh? Babe, ngapa emang lu ngalamin aneh? Kata Babe gue gitu ya kan. Nah di situ gue bilang enggak, udah alhamdulillah selamat aja, lancar jalan gitu kan, cerah. Gue bilang gitu teh. Kalau ada yang aneh, kata Babe, lu buang aja buruknya, lu ambil baiknya, begitu kata Babe. Ya udah akhirnya ya udahlah, gue nggak terlalu pikirin lagi tuh sosok. Yang jelas masih kepikiran mah sedikit masih ada gitu, penasaran gitu kan. Itu aja. Ngapain dia sampai ngikutin lo gitu? Iya gitu benar. Dari mimpi. Iya itu yang gue penasaran. Gue juga sempat penasaran sih. Gue kira tuh ada sesuatu di sorban itu. Waduh gitu kita nggak tahu juga teh gitu kan. Mungkin ya mungkin sosok penjaga lu kali Bang. Waduh, mungkin ya kita nggak pernah tahu gitu. Duh, bener-bener cerita yang lumayan seru ya, dari perjalanan Jakarta ya Bang ya, terus Depok. Dari Depok terus ke Jawa Tengah ya Bang gitu ya, ke Jawa Tengah. Dan bener-bener rinci banget itu dijelasinnya, dan gue tuh seakan-akan ada di posisinya abang sebelah gue ini. Jadi kayak ngerasain gitu pas naiknya kayak gimana, bener-bener santai juga cara pembicaranya, dan bener-bener enak dah. Iya. Gua penasaran sih sama si sosok itu, dia ngapain ikut-ikut. Gue juga nggak tahu itu teh. Kan? Iya. Sampai gede banget, terus carrier-nya juga ikutan gede, tuh beli di mana itu? Iya, itu dia pokoknya pakaiannya gitu ala kadar pendaki gitu. Tapi lo ngeliat mukanya nggak sih atau perawakan bener apa berbulu kah atau apa gitu gue nggak jelas dah. Pokoknya gue ngeliat itu sosok pakaian ala kadar pendaki, gue pakai carrier gede banget. Dan itu pas lagi di mimpi lu tuh. Nah itu lu ngeliat sosok itu tuh di mana? Di gunung kah atau di? Itu kayak gelap aja itu suasananya, gelap tapi dia lagi kayak gini tuh. Nggak jelas itu mukanya juga. Serem juga ya. Maksudnya dari mimpi ke nyata gitu kan. Ya begitu teh. Dan apa mungkin teman-teman lo melakukan kesalahan yang lo nggak tahu? Nah itu sih ya gimana ya. Sebenarnya sih ya
takut dibilang bener, takut dibilang enggak, tapi pas di pos 3 itu kan tiba-tiba turun kabut. Di situ gue juga sempat mikir sama yang lain, apa karena gue sama rombongan ada salah ucap, salah kata gitu kan, atau salah sikap gitu kan, karena ada kejadian kabut itu sama gue itu sosok, gue juga nggak tahu gitu ya. Oke, Bang, ini kan mungkin ada YouTuber lain yang udah subscribe gua. Lo kan masih punya banyak cerita nih. Iya. Ya kan? Dan kalau misalkan mereka yang mau pengen collab sama lu tuh kemana nih? Bisa hubungin Instagram sandiakala_co atau bisa hubungi email sandiakala.co@gmail.com gitu. Oke, nah bagi teman-teman nih yang mau jadi narasumber juga boleh lah langsung ke DM ke IG-nya sandiakala_co. Oke Bang, terakhir nih, ada pesan-pesan nggak sih untuk para pendaki yang awal ataupun yang udah senior? Mungkin adalah pesan-pesan yang buat mereka. Mungkin pesan-pesannya sih ya buat diri gua pribadi, ya buat yang lain juga gitu. Sedikit aja paling teh. Pokoknya ya kita kalau kemana-mana gitu kan, terutama kita ke gunung-gunung. Ya menurut gua pribadi ini mah ya wajib banget sih buat izin sama orang tua. Ya itu benar. Pasti gue kalau kemana-mana itu nggak pernah nggak izin, pasti izin, gue minta doain, gue minta restu gitu. Udah itu aja teh. Jangan lupa izin ke orang tua. Semoga kita dikasih selamat pulang sampai rumah, itu aja teh. Karena doa orang tua itu benar-benar mukjizat buat kita ya Bang. Betul. Nggak ada duanya. Oke Bang, aduh gue nggak bisa ngomong apa-apa lagi nih. Iya. Kita langsung closing aja ya. Siap. Tuh teman-teman langsung aja nih mampir nih, buruan mampir sekarang. Udah nonton ini tuh langsung mampir. Betul. Dan langsung subscribe, jangan lupa ya kan. Oke, kita ucapin aja terima kasih dan salam untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.